Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang calon jaksa yang bertugas sebagai staf Pitsus di Kejaksaan Negeri Simalungun, Sumatera Utara tewas setelah hanyut terbawa arus sungai saat mengejar seorang kades yang diduga terlibat kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2024. Oh, yang ini ya, yang ini. Itu ujung tenggelam. Itu orang kejaksaan, itu orang kejaksaan. Dari video amatir warga, nampak korban tengah mengejar pelaku yang kabur saat dijemput paksa pada Rabu 3 Juli 2024. Pelaku yang sempat melawan, lari dan melompat ke sungai lalu dikejar korban bersama salah satu orang warga. Naas, korban dan satu orang warga yang ikut melompat justru terseret arus sungai, sedangkan pelaku selamat dan tertangkap di pinggir sungai. Kami ulangi, kejadian ini terjadi pada 3 Juli 2025. Oh, yang ini ya, yang ini. Itu ujung. Usai dilakukan pencarian, korban yang merupakan calon jaksa ditemukan 3 km dari lokasi awal hanyut dengan kondisi meninggal dunia pada Kamis siang. Sementara seorang warga yang hanyut masih dalam pencarian. Jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Asahan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Pencarian ini sesuai laporan awal yang kita dapat, kita pencarian jumlahnya 2 orang dan hari ini kita melakukan penyisiran ke arah hilir. Kita temukan 1 orang korban yang setelah kita bawa ke rumah sakit dinyatakan MD dan pada saat ini untuk data korban ini adalah salah satu dari Caca begitu Pak. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Simalungun mengatakan korban merupakan staf Pitsus di Kejaksaan Simalungun. 2 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa tahun anggaran 2024 dan telah dilakukan penahanan. Kerugian negara akibat kasus ini, saudara, hampir 400 juta rupiah. Sebagai apa sih Bang? Maaf Bang. Saya Bang. Enggak yang korban. Oh, staf. Staf Pitsus ya. Staf Pitsus. Jaksa atau calon jaksa? Calon jaksa. Pelaku yang dikejar ini Bang dapat apa enggak Bang? Sudah dapat. Diamankan, sekarang kita bawa ke Simalungun. Berapa orang Bang? 2. Indikasi kerugian negara yang orang. Kalau hasil koordinasi kita kurang lebih 300 lebih, hampir 400. Seorang calon jaksa ditemukan tewas hanyut di sungai saat mengejar kepala desa yang menjadi saksi ataupun terseret dalam kasus korupsi. Kita bahas bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Pak Pujiono Suwandi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Pujiono. Ya, selamat sore. Ini kita turut berduka atas kejadian ini yang menimpa salah satu calon jaksa. Dari Komisi Kejaksaan sendiri, apakah sudah dapat informasi terkait dengan kronologi korban mengejar saksi kasus korupsi ini? Bentar. Mas Pujiono? Jadi kita dapat informasi pada tanggal 2 Juli ya, Rabu 2 Juli bahwa telah terjadi kecelakaan ya yang mengakibatkan CPNS Jaksa Rinandi Prima Ginting meninggal dunia karena terbawa arus ketika mengejar salah satu saksi yang kabur karena kasus korupsi APBD anggaran desa. Nah, saat pertama kita sampaikan duka yang mendalam kepada korban dan keluarga korban yang telah ditinggalkan saudara Prima Ginting ini menjalankan tugas. Jadi sudah menjalankan tugas yang kemudian ya sesuatu yang tidak diharapkan telah menimpa beliau dan kita berharap Tuhan Yang Maha Kuasa dapat menerima dengan menempatkan di posisi yang terbaik. Itu. Sebenarnya pada saat pengejaran saksi kasus korupsi ini korban sendiri atau bersama dengan tim? Jadi kan ada tim, jadi kan sudah dipanggil secara paksa 4 kali ya. Sudah dipanggil secara paksa 4 kali, jadi setelah 4 kali pemanggilan secara paksa, tapi kemudian pemanggilan 4 kali, tapi kemudian tidak datang, maka panggilan berikutnya kan dilakukan upaya paksa. Nah ini sebenarnya bagian dari upaya paksa, tapi ketika dilakukan upaya paksa, si saksi ya tadinya, saksi ini kan kabur. Nah, ya bagian dari refleks dari
si Prima Ginting ini kemudian mengejar ya, karena kaburnya kan nyempurin diri ke sungai dan kemudian kabur, dikejar dan apa namanya, dia ya barangkali kurang berhitung atau barangkali memang arusnya ketika itu cukup deras, kepala desanya itu, Pangulunya itu bisa kemudian diselamatkan, tapi kemudian malah yang bersangkutan dan salah satu warga yang kemudian ikut apa namanya melakukan pengajaran itu malah kemudian tidak selamat. Jadi ini sesuatu yang kemudian di luar prediksi barangkali. Tapi sebenarnya Mas Pujiono, seorang calon jaksa ini bisa ya mengejar saksi terkait dengan kasus korupsi ini? Ya, ini juga problem yang kemudian kita sampaikan ke Kejaksaan Agung, karena pada posisi yang kita juga pahami bersama bahwa personil di Kejaksaan itu tidak lengkap semuanya ya. Jadi tidak lengkap semuanya. Yang di beberapa daerah itu pada posisi-posisi struktural bahkan tidak ada, termasuk yang kita dapatkan data di Malungun ini, posisi di Kasubsi segala macam itu ya ada beberapa yang belum lengkap. Nah, maka kemudian ketika ada tambahan personil meskipun baru CPNS, kemudian dilibatkan dalam proses aktivitas pengejaran. Salah satunya adalah sebenarnya bukan aktivitas pengejaran, tapi aktivitas melakukan pemanggilan secara paksa. Nah, kebetulan saja kemudian ketika pemanggilan secara paksa ini, yang bersangkutan yang dipanggil itu berada di lokasi yang ternyata lokasi itu tempat kejadian perkara itu. Ini yang kemudian jadi catatan kita juga. Catatan kita bukan soal jumlah personil, tapi kemudian dianalisis di intelijennya dan juga kemudian perhitungan lah ya. Perhitungan ya harusnya kemudian ada brief lah kepada calon jaksa, itu di brief ini posisinya begini, potensi yang kemudian potensi kemungkinan saksi atau orang yang akan dipanggil secara paksa ini kabur, kalau kabur seperti apa lah. Ini yang menurut kita belum mendapatkan keterangan secara resmi terhadap potensi itu. Kita akan minta keterangan khususnya kepada asisten pengawasan Aswas di Kejati Sumatera Utara, karena kan ini Aswas ini kan bagian dari manajemen risiko ya. Bagian dari manajemen risiko, harusnya ketika seorang kajari atau seorang jaksa melakukan pengajaran, pimpinan harus kemudian memberikan kepada anak buahnya siapapun itu potensi itu sudah, misalnya dia akan melarikan diri kemana-kemana. Nah, ini yang kemudian harus diminimalisir. Nah, apakah penting itu untuk menganalisa bagaimana Iya. potensi-potensi ketika dilakukan sebuah pengejaran begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah sebenarnya SOP pengejaran seorang saksi ataupun tersangka dalam kasus yang ditangani oleh Kejaksaan sendiri itu seperti apa? Ya, pada dasarnya ya ketika ini bukan soal pengejaran ya, itu pemanggilan secara paksa. Panggilan secara paksa kan kemudian sudah dilakukan titik temunya ya. Nah, titik temunya itu yang kemudian harus muncul ya, kemudian ketika dilakukan titik temu itu harus kemudian muncul ini tadi yang saya sebutkan, HGAT ketika memanggil secara paksa itu apa. Lah, itu yang kemudian harus dianalisis terlebih dahulu. Kita sebelum melakukan upaya paksa itu HGAT-nya harus kemudian muncul terlebih dahulu. Ini sudah ada apa belum nih? Gitu. Nah, kalau belum tentu kan dan juga brief kepada tim yang ikut itu harus kemudian di brief terlebih dahulu, karena apalagi kan kemudian ada di lokasi pinggir sungai ya, dan kalau lokasinya di pinggir sungai kan potensi kemudian juga larinya nyebur ke sungai kan juga ada saja gitu. Kemudian tadi Anda sampaikan bahwa masih bisa dikatakan ada kurangnya SDM di lokasi kejadian tertentu begitu. Nah, sebenarnya dengan kekurangan SDM seperti itu, apa yang bisa disiasati oleh Kejari di suatu wilayah sehingga pada saat pemanggilan ataupun penangkapan atau pengejaran seperti yang kasus ini itu bisa dilaksanakan dengan baik? Ya, pada satu sisi kita juga memahami ya, tuntutan dari masyarakat itu adalah apalagi kemudian di daerah-daerah ya, yang kemudian dengan masyarakat itu bisa menyatu, artinya dekat gitu. Nah, protes kritik masyarakat agar penanganan kasus korupsi khususnya di desa itu kan tinggi. Nah, ketika kemudian ada kemudian calon tersangka yang mungkin masih saksi, itu kok tidak dilakukan upaya panggilan, protes-protes itu kan cukup tinggi. Desakan kepada kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus, menetapkan seseorang jadi tersangka, memanggil bahkan menahan itu cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kan kadang responnya itu yang kemudian dengan tuntutan-tuntutan masyarakat itu yang kemudian harus direspon dengan cepat gitu. Cepat pada sisi inilah yang kemudian
kejaksaan dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah menurut saya, dan kita paham itu. Sementara ketika kemudian dengan resources yang ada, SDM misalnya, SDM kurang gitu, SDM kekurangan, sehingga kemudian ketika SDM yang ada ini calon jaksa, ya kemudian mau tidak mau harus kemudian ya dilibatkan untuk kemudian melakukan upaya paksa ini. Nah, hanya kemudian kan prosedur ini apakah kemudian sudah ditempuh soal analisis HKHT-nya, terus kemudian soal potensi yang tadi saya sebut itu apakah kemudian sudah dianalisis dan sudah di-brief kepada tim itu. Baik. Nah, kalau belum kan tentu pimpinan harus kemudian mempertanggungjawabkan, ya artinya secara struktural gitu. Jadi bisa dikatakan seharusnya jika SDM-nya terpenuhi, komposisinya ideal, harusnya calon jaksa ini tidak perlu ikut dalam pengejaran ini. Ya, kalau tidak perlu. Baik, kalau dalam penyelidikan atau investigasi ini ditemukan adanya pelanggaran SOP, apakah nanti akan ada sanksi? Kita akan minta dulu perkembangan dari Aswas ya, informasi dari Aswas. Ya tentu kita berharap bahwa ya memang kondisi senyatanya sefaktanya seperti yang kemudian kita terima di berbagai media yang kemudian sudah tersebar gitu. Nah, kita menunggu perkembangan dari yang disampaikan oleh Aswas di Kejati Sumatera Utara. Baik, terima kasih Pujiono Suwandi, Ketua Komisi Kejaksaan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.